Apakah salah jika seorang istri mengingatkan suaminya agar berperilaku baik dan dapat menjadi contoh yang baik bagi anaknya karena pergaulan sang suami yang tidak baik? Bagaimana cara menasihati yang baik, Ustaz? Saya sudah sering sampaikan ini ya, kalau suami sama dengan menghadapi ayah, anak laki-laki. Laki-laki itu punya sifat kepemimpinan, dan pemimpin tidak suka dihardik, tidak suka disalahkan. Laki-laki kami ini, ibu-ibu harus tahu, kami kaum laki-laki ini Allah sudah ciptakan untuk menghadapi dunia luar rumah. Panasnya matahari, hujan, ya, nagih hutang, ngantar jenazah, sholat jamaah, jihad, itu kerjanya laki-laki. Jadi kulit kami memang kulit itu, makanya nggak butuh sunblock, nggak butuh hand body laki-laki. Kalau ada pakai krem-krem aneh juga ini laki-laki. Kalau perempuan beda memang di situ. Nah, karena kita sudah alamnya di luar rumah, laki-laki itu sifat defense-nya kuat sekali, pertahanannya kuat sekali. Kita ini laki-laki sadar nggak sadar, pertahanan kuat. Kalau diserang orang itu, maka dia melawan. Kalau ibu nanyanya, kamu begini ya, maka defense duluan, enggak. Biasa begitu, spontan. Maka ibu harus gunakan retorikanya ibu sebagai wanita. Allah kasih suara yang lembut, mata yang syahdu, jaman tangan yang ramah, itu yang dilakukan. Cara negurnya gimana? Ada hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, wanita ahli surga, pasti masuk surga di wanita. Siapa ini? Yang kalau dia menyakiti suaminya, dia yang salah, atau dia disakiti. Perhatikan kalimat dia disakiti. Dianya lagi sakit hati nih. Apa yang dia lakukan? Marah-marah kah? Minta cerai kah? Pulang ke rumah orang tuanya kah? Bukan. Nabi SAW bilang, dia datang memegang tangan suaminya, lalu mengatakan, saya tidak bisa tidur sampai kau ridho. Apa maknanya? Dia nggak bilang, kau salah ya, kau harus begini. Enggak. Kalau saya punya salah, maafin saya duluan ya. Lulu tuh hatinya laki-laki. Ya enggak? Sekarang teman-teman kita buat salah, istri kita datang pegang kita, peluk kita lalu mengatakan, kalau saya salah maafin ya. Tentu kita langsung mengatakan, tidak, saya yang salah. Karena ada rangkulan kan. Banyak suami tidak mau cerita sama istrinya gara-gara istrinya seperti poluan. Masuk depan pintu, kenapa terlambat? Tadi sudah makan belum? Sudah makan. Saya sudah masak setengah mati, kenapa nggak makan? Ini rumah tangga atau penjara ini? Ayo makan ya. Oh tadi saya sudah makan sama teman. Oh ya Masya Allah, mudah-mudahan berkah ya. Gak apa-apa, jangan tersinggung. Nanti ambil makanan, mungkin kita makan sedikit. Mau nggak saya suapin? Dirayu. Mau pasti. Ini tuh makanan sudah siap di meja, makan. Sibuk dengan ini. Suaminya baru pulang kerja, istirahat malam, duduk sebentar. Ayo tidur, sudah malam. Besok kan mau kerja. Ini anak atau suami ini? Hah? Bagaimana modelnya? Ada teman saya ceraiin istrinya gara-gara itu. Subhanallah. Saya tahu dia paham agama, bahkan kadang-kadang saya konsultasi, kadang-kadang diskusi sama beliau. Beliau S2 di Ummul Qura, gitu kan, dosen ngajar di Mekah. Dia nikah, terus dia cerai. Saya tahu betul gitu, karena dia bilang sama saya baru carikan istri saya. Baru saya mau ngomong, dia bilang, Khalid, dalil apapun yang kau keluarkan saya sudah tahu. Dia paham. Dia udah tahu saya mau nasihatin. Baiklah, kalau gitu saya cuma mau tahu kenapa antum ceraikan. Dia bilang, ya akhi, saya menikah, mau nikah sama perempuan, bukan security ini, bukan satpam ini. Loh memang kenapa? Dia bilang, saya ngajar di kampus. Begitu pulang ya, ke rumah, buka pintu, istri saya sudah tangannya di pinggang. Kenapa terlambat? Loh macet jalan, masa sih? Loh ngapain ini dicurigain? Rumah tangga apa dimulai dengan kecurigaan? Masuk ke rumah, tanya ada makanan nggak? Ada di meja. Udah siap. Saya butuh istri yang sambut, ambil tas laptop saya, rangkul dulu saya masuk, ya kan? Salaman yang benar, kemudian ajak dia meja makan, tawarin yang baik, supaya barang dagangannya ini laku lah, ya. Makanannya laku jadi pahala buat dia. Ini enggak, ancaman semua. Dia bilang yang lebih parah Khalid, dia dosen kebetulan. Dia lagi ngetik, dia bilang saya lagi ngetik materi, dia keluar di depan kamar, taruh tangannya di pinggang. Ayo tidur, sudah malam. Padahal ini istri saya lebih muda daripada saya. Jadi dia marah-marah. Saya sudah ingatkan berapa kali, tidak mau tahu. Ultimatumnya sampai 3 bulan sudah selesai. Saya ceraikan akhirnya. Jadi muamalahnya syariat sudah datang. Ibu rayu suaminya, gunakan suara yang lembut itu, maka itu insya Allah akan bisa melunakkan hati suami. Kalau dihadapi dengan cara laki-laki, sudah pernah saya bilang, ibu pecahin piring satu, dia pecahin 1 rak. Ibu ketuk pintu, dia bisa rubuhin pintu, dia lebih kuat. Jangan lawan dengan itu. Tapi air matanya, suaranya yang syahdu, jaman tangan yang lembut, itu luar biasa. Itu resep paling bagus. Ya. Saya kasih rahasianya.
Asal mau diterapin saja. Bapak-bapak juga nanti habis taklim mungkin pulang-pulang istrinya jadi lembut, jangan bilang, loh kok kamu berubah. Kadang-kadang istrinya sudah mau terapin, kok aneh kamu ini. Jangan begitu. Oh Masya Allah ilmunya sudah diterapin ya, balas juga dengan kebaikan, gitu. Jelas nggak ini? Alhamdulillah.